siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Lause senang sekali kita bertemu lagi hari Minggu ini ya. Kita akan bersama-sama lagi memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini, Lause ditemani oleh Lause Fani, Lause Meisya. Anak-anak, setiap hari Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kepintaran. Tuhan membantu kita setiap hari. Apa anak-anak udah mengucap syukur pada Tuhan? Berterima kasih sama Tuhan. Ayo, mulai sekarang anak-anak harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Lause akan ajak anak-anak untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan Bapa, Ku Datang Padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Anak-anak, kita akan bersama-sama dulu masuk di dalam doa. Lause Fani akan memimpin doa. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Lepas minggu ini Tuhan tetap menjaga kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan kembali untuk beribadah. Kiranya Tuhan tolong siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, tahu nggak
Apa yang Yesus buat bagi kita? Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita? Ya, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua dari dosa. Tuhan sudah menyucikan kita semua. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Yuk, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagi kita, supaya semua orang tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan dadaku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan dagingku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku. Stop. Nah, anak-anak, kita harus memberitakan apa yang Yesus buat bagi kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah mengampuni kita. Mau? Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang siap untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sayang pada kita. Yesus menyelamatkan kita. Seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, selanjutnya Lauselia akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami semua dan memberi kesehatan bagi kami semua. Kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lauselia. Tolong buka telinga dan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan Lauselia untuk bercerita. Halo anak-anak, kembali kita di sini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai di mana ya minggu kemarin ceritanya? Iya, bangsa Israel ingin seorang raja. Meskipun keinginan itu tidak baik. Nabi Samuel saja sampai merasa keki. Tapi mereka tetap ngotot, maksa minta raja. Akhirnya Tuhan bilang pada Nabi Samuel bahwa Tuhan akan memberi mereka raja. Nabi Samuel ditugaskan pergi ke Zuf, ke daerah Zuf, untuk mengadakan perjamuan korban bagi banyak orang, dan di sana dia akan mengurapi seorang raja. Nabi Samuel belum tahu siapa rajanya. Yang penting sekarang dia taat dulu sama Tuhan, pergi ke daerah Zuf. Nah, sementara itu di tempat lain, seorang bapak bernama Kis, keturunan suku Benyamin, menyuruh anaknya Saul untuk pergi. Wah, diusir? Bukan, tapi untuk mencari keledai-keledai mereka yang hilang. Maka pergilah Saul dan bujangnya ke daerah pegunungan. Lalu mencari kemana-mana lagi di sekitar daerah Benyamin, tapi tak ada jejak satupun. Aduh, sudah jauh perjalanan mereka. Akhirnya, dalam keadaan bingung, mereka sampai juga di daerah Zuf. Tadinya Saul bermaksud pulang aja yuk, gak ketemu keledainya. Tapi abdinya atau bujangnya Saul bilang, jangan dulu pulang Tuan. Saya dengar di sini di tanah Zuf ada seorang nabi, abdi Allah yang disebut pelihat. Kita bisa mencari petunjuk ke rumahnya dia. Kita tanya, maka Saul dan bujangnya pergi mencari rumah abdi Allah itu. Sementara dari arah berlawanan, Nabi Samuel juga berjalan. Dia mau ke tempat perjamuan korban. Jadi mereka berpapasan di tengah jalan. Dan Tuhan memang sudah menyatakan pada Samuel sehari sebelumnya bahwa besok kira-kira waktu ini aku, Tuhan, akan menyuruh seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Jadi saat Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman, inilah orang yang kusebutkan kepadamu untuk kau urapi jadi raja. Sementara itu Saul mendekati Samuel. Dia tanya, maaf Pak, apakah Bapak tahu di mana rumah Nabi Allah itu? Samuel menjawab, akulah dia. Tapi bahkan ya sebelum Saul ngomong maksudnya apa, Samuel bilang, kamu tidak usah lagi mencari keledai-keledai yang hilang. Karena keledai-keledai itu telah diketemukan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah, kata Samuel pada Saul, kamu ikut aku. Karena Tuhan
akan menjadikan Saul raja atas umat Israel. Saul tidak percaya. Katanya, saya ini keturunan yang terkecil dari Israel. Masa sih saya cocok jadi raja Israel? Anak-anak, Saul nggak begitu yakin ya. Padahal itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Akhirnya Samuel mengajak Saul dan bujangnya ke tempat perjamuan itu, menempatkan mereka di tempat utama dan memberikan hidangan khusus yang dikhususkan untuk Saul. Setelah itu Samuel dan Saul ngobrol-ngobrol banyak hal. Sampai besok paginya Samuel bilang, Saul, bujangmu suruh pergi aja duluan. Kamu jangan dulu, karena masih ada firman Tuhan yang harus kulakukan kepadamu, kata Samuel. Lalu Saul menyuruh bujangnya pergi. Setelah itu anak-anak, apa yang dilakukan Samuel? Dia mengambil buli-buli berisi minyak dan dituangnya ke atas kepala Saul, menandakan bahwa Saul diurapi menjadi raja. Saul masih tetap belum percaya sepertinya. Maka Samuel bilang, ini tandanya bagi kamu bahwa kamu memang ditentukan jadi raja. Setelah kamu pergi dari sini, kamu akan bertemu dengan 2 orang laki-laki dekat kubur Rahel yang mengatakan kepadamu keledai-keledaimu telah diketemukan. Tanda 1. Tanda kedua, engkau akan ditemui 3 orang laki-laki saat sampai ke pohon tarbantin Tabor. 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel membawa 3 ekor anak kambing, 3 ketul roti dan sebuyung anggur. Mereka akan memberikan kepadamu 2 ketul roti. Tanda ketiga, engkau akan bertemu dengan serombongan nabi saat sampai di Gibea Allah. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan mengubah hatimu. Dan Allah menyertai kamu. Kamu harus pergi ke Gilgal dan menunggu aku selama 7 hari. Anak-anak, Saul pergi meninggalkan Samuel. Dan ternyata benar, semua yang dikatakan Samuel, tanda-tanda itu semuanya terjadi atas Saul. Setelah itu pulanglah Saul ke rumah keluarganya. Dia menceritakan pertemuannya dengan Samuel. Bagaimana Samuel mengatakan bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang dia diangkat jadi raja. Siapa yang diangkat jadi raja? Yang diurapi Samuel? Saul. Anak-anak, meskipun Allah memberikan seorang raja sesuai keinginan bangsa Israel, tapi Allah tetap tidak suka dengan ketidaktaatan bangsa Israel. Bangsa Israel ini sering sekali menolak, berontak pada pimpinan Tuhan. Mereka merasa dirinya, aku bisa sendiri tanpa Tuhan. Mereka merasa tahu semuanya. Mereka lupa bahwa Allah yang selama ini memimpin mereka adalah Allah yang berkuasa, menguasai semua hal. Contohnya cerita tadi, bagaimana Saul dituntun perjalanannya sama Tuhan sampai ketemu sama Samuel dan diurapi jadi raja. Dari cerita ini kita lihat bahwa hanya Tuhan yang pantas jadi pemimpin. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Hanya Tuhan yang pantas jadi raja. Raja kita semuanya. Kita juga sering tidak taat pada Allah ya. Tidak taat. Seringkali kita tidak melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan yang sederhana sekalipun. Misalnya, kita juga sering memaksakan keinginan kita sama papa, sama mama. Walaupun papa mama bilang, jangan, gak baik. Kalian ngadot, misalnya nangis-nangis. Dari sekarang jangan lakukan itu ya anak-anak. Tuhan ingin kita taat pada Tuhan, pada orang tua. Dengan begitu kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Di dalam 1
1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Mari anak-anak bangkit berdiri. Kita akan katakan ayat hafalan ini ya. Semuanya berdiri. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ingat, Tuhan sayang pada anak-anak yang taat. Kita mau taat pada Tuhan, Tuhan yang baik, yang selalu setia meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Kita tidak taat, tapi Tuhan tetap setia mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami tahu seringkali kami tidak taat pada Tuhan. Seringkali kami melawan Tuhan, kehendak Tuhan. Namun Tuhan, pada hari ini kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang menguasai kami. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Engkaulah pemimpin kami yang sesungguhnya, menguasai hari-hari kami, hidup-hidup kami sepanjang selama ini ya Tuhan. Kami merasakan Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan pada kami. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus menolong kami agar kami hidup taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita kan? Ya, anak-anak sudah mendengarkan tentang seorang raja yang baru, ya, yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Anak-anak harus tetap semangat bahwa Tuhan sayang anak-anak, selalu menjaga anak-anak, selalu memberikan kekuatan, membantu anak-anak, baik dalam belajar sehari-hari, di dalam bermain juga Tuhan selalu menjaga dan akan menolong anak-anak. Nah, kita akan kembali memuji nama Tuhan, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. ya anak-anak ingatlah, Yesus sayang pada kita. Hari ini kita semuanya sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang sayang kepada bangsa Israel, Tuhan juga sayang kepada kita. Anak-anak yang akan memberikan persembahan boleh dikumpulkan di rumah atau minta tolong papa mamanya untuk menyampaikannya, memberikannya ke gereja bisa, atau ditransfer juga bisa. Ya, kita belajar untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bisa melalui persembahan membantu kegiatan dari gereja ini. Anak-anak sampai di sini. Sekolah minggu kita akan masuk dalam doa. Menutupnya dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan yang selalu menolong kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih. Apa yang Yesus perbuat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu ingat dan bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian yang sudah kami lakukan. Biarlah semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, lo serasa-rasa kalian udah lama ya gak melayani Tuhan. Lo sekangen sekali kalian dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan Lause. Tapi gimana ya caranya, kan sekarang lagi online. Nah, bagaimana kalau kalian dapat mengirimkan video ke nomor Lause? Nanti Lause kasih nomornya. Anak-anak, kalian kalau melayani Tuhan itu gimana ya caranya? Bisa dengan mempersembahkan talenta yang kalian punya. Bisa melalui pujian, bisa melalui tarian, atau bermain musik, atau membaca puisi, ataupun menceritakan kehidupan kalian bersama dengan Tuhan. Nanti kalian minta tolong mami dan papi atau cici, koko yang udah gede, ataupun kalian bisa merekamnya sendiri dan mengirimkan video itu ke nomor Lause di bawah ini. Nanti video yang kalian kirim akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu secara bergiliran. Lause sangat mengapresiasi apapun bentuk pelayanan kalian. Lause tunggu ya video kalian. Tuhan Yesus berkati.